Jumpa lagi dengan saya, teman-teman pemirsa channel YouTube Murai Batu ETC. Kali ini video yang saya buat agar teman-teman tertarik untuk beternak murai batu. Saya buatkan tutorial secara singkatnya untuk memudahkan teman-teman dalam beternak murai batu. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Ada 8 langkah untuk tutorial singkat beternak murai batu untuk pemula. Yang pertama, siapkan sepasang indukan murai batu yang bagus, baik jantan dan betinanya. Bisa teman pemirsa dapatkan dari peternak ataupun membelinya di toko burung secara satu persatu, jantan dan betina. Tentunya lebih bagus mengambil dari peternak murai yang tentunya sudah jodoh. Untuk mengetahui ciri indukan yang bagus juga bisa langsung ditanyakan kepada peternak murai batu ataupun bisa melihat di YouTube cara memilih indukan yang bagus. Nah, seperti di gambar, inilah contoh indukan yang sudah jodoh, tidak berkelahi, juga sehat kondisinya. Demikian gambar contoh dari indukan yang bagus. Yang kedua, untuk memilih lokasi itu dengan memperhatikan suhu. Jadi suhunya itu nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi lokasinya dipilih yang tepat agar suhunya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, dan agar tidak terkena terpaan angin secara langsung, karena akan menimbulkan murai tidak nyaman, dan juga terpaan angin itu bisa mengakibatkan murai akan mudah sakit. Yang ketiga, setelah menyiapkan lokasi, kemudian menyiapkan kandang. Jadi menyiapkan kandang, ukuran kandang bisa dengan panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi bisa ukuran 1,5 meter. Bagian bawah kandang bisa diberi pasir, dan juga agar kandang itu terkena sinar matahari, sebagian terkena sinar matahari. Bisa dilihat di gambar kandang murai batu seperti gambar pada contoh di video ini. Nah, itu lokasinya agar terkena sinar matahari. Untuk langkah yang keempat, yaitu untuk pemberian pakan pada indukan murai. Di kandang bisa ditaruh menggunakan pakan alami seperti jangkrik, cacing, dan juga bisa diberikan pakan buatan seperti pur, agar apabila pakan alaminya habis, burung bisa memakan pakan buatan seperti pur. Langkah yang kelima yaitu untuk penjodohan. Pada saat dijodohkan burung murai batu perlu dilakukan pengawasan agar burung murai batu jantan dan betina tidak berkelahi sampai menimbulkan kematian. Apabila sudah terlihat jodoh tidak berkelahi, itu mungkin tidak perlu dilakukan pengawasan lagi ataupun tidak perlu dilihat. Jadi kalau sudah jodoh tinggal dilihat saja nanti sampai pada bertelur. Untuk langkah yang keenam, untuk menyiapkan sarang. Menyiapkan sarang dengan cara
kita mengambil daun cemara kering, ditaruh pada dasar kandang. Dan ketika murai nanti sudah berjodoh, indukan murai akan mengangkut sarang ke tempat glodok sarang. Nah, daun cemara tersebut berfungsi untuk supaya telur tersebut tidak mudah goyah ataupun retak, sehingga mengakibatkan telur tidak menetas. Jadi sangat perlu dalam menaruh daun cemara kering pada dasar kandang. Yang ketujuh, untuk anakan murai batu bisa dipanen pada saat umur 6 hari. Tujuan memanen pada saat umur 6 hari untuk anakan ini mudah dalam diloloh, karena dalam umur 6 hari burung masih belum membuka mata, sehingga gampang sekali untuk diloloh dan tidak takut pada manusia yang memelihara. Tapi kalau lebih dari itu, nanti burung akan susah makan dan sulit untuk diloloh karena sudah melihat dan takut pada pemelihara, sehingga alangkah lebih baiknya diambil pada umur di bawah 6 hari. Walaupun bisa ya lebih dari itu, diambil pada umur 15 hari pun bisa, tapi nantinya akan terkendala dalam susah memberi pakan ataupun melolosnya. Walaupun ada solusinya, tapi alangkah lebih baiknya diambil pada umur 6 hari. Langkah yang ke-8 atau langkah yang terakhir yaitu pemberian pakan untuk anakan. Jadi anakan murai batu itu lebih suka pada pakan alami, utamanya adalah kroto ataupun jangkrik yang sudah dipatahin kecil-kecil sampai bisa masuk ke mulut murai batu anakan tersebut. Selanjutnya, setelah murai beranjak dewasa, bisa dilatih untuk memakan makanan buatan seperti pur dengan mencampur makanan alaminya seperti kroto ataupun jangkrik. Setelah murai batu sudah cukup besar, tinggal menunggu untuk dipelihara sebagai burung kicauan ataupun menunggu pembeli untuk mengambil murai anakan batu tersebut, ataupun juga bisa dijadikan bibitan atau indukan baru. Demikian tutorial singkat ini. Semoga teman-teman pemirsa jadi tertarik untuk memelihara burung murai batu, baik sebagai bahan hobi ataupun untuk dijual sebagai hasil ternak. Tentu dengan semangat belajar akan terasa mudah dalam beternak murai batu, dan kendalanya bisa teratasi dengan belajar dan mempelajari cara-cara beternak dan merawat burung murai batu. Terus semangat ke depan sampai teman-teman pemirsa menjadi peternak atau penghobi burung murai kicau yang berhasil. Terima kasih. Terus semangat.